Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? I hope that you are all fine. And today I would like to tell you about the conditional sentence. Now here, last meeting I've ever told you about that, and you have written on your book about the conditional sentence. But now, anak-anak, sekarang ini tak kasih cara simpelnya gimana misalnya kalian menemukan soal tentang conditional sentence. Kalau kemarin kan kalian cuma mencatat dan memahami bagaimana conditional sentence tersebut secara umum. Nah, sekarang saya akan menyampaikan ke kalian cara mudah mengerjakan soal conditional sentence. Oke, let's check. Let's watch my video. Oke, di sini saya ulang lagi, conditional sentence itu kalimat pengandaian. Jadi dalam conditional sentence ini ada dua bagian kalimat. Yang pertama adalah contohnya, saya kasih contoh dulu ya. If I have much money, I will buy a new car. Oke, di sini. Nah, di sini jadi condition ini adalah contoh kalimat conditional sentence. Di mana dalam kalimat ini ada dua bagian. Yang pertama adalah yang ada if-nya. Di sini kita sebut sebagai if clause. Dan yang tidak ada if-nya kita sebut sebagai result clause. Nah, bisa nggak misalnya ini dibalik? Bisa juga. Nah, we can also write like this. I will buy a new car if I have much money. Yes, like this. So we can move the result clause here and the if clause here. Jadi bisa ya, bentuk seperti ini bisa. Sorry kalau if tanpa koma ya. Kalau if-nya di tengah sini tanpa koma. Nah, then here yang kita sebut if clause di sini, dia adalah kalimat pengandaiannya, dan yang kita sebut result clause ini adalah dia sebagai kalimat hasil dari pengandaian tersebut. Nah, kalian kan sering ya membuat kalimat pengandaian dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika kalian bla bla bla, kalian akan bla bla bla. Nah, itu adalah kalimat pengandaian. Nah, di sini langsung saja Mem Tias contohkan beberapa soal, sehingga nanti ketika Mem Tias ngasih soal, kalian bisa langsung menerapkan cara cepat mengerjakan soal terkait conditional sentence. Nah, di sini ingat dulu bahwa conditional sentence itu punya tiga tipe. Nah, di sini kita buat seperti ini. Kita buat bagan dulu untuk memudahkan. Ini cara cepatnya. Cara yang Mem Tias sering sampaikan ke siswa-siswa, ada if clause dan result clause. Nah, kemudian conditional sentence memiliki tiga tipe, type 1, type 2, and type 3. Nah, untuk memudahkan, kalau kemarin kan kalian semua menonton YouTube dan catatan kalian yang sebelumnya itu secara umum, jadi yang kalian catat kemarin terlalu banyak, tapi ini secara singkat dan mudah ya. Tipe 1 di sini kita andaikan saja verb 1, verb 2, dan had plus verb 3. It's very easy. Tinggal
we just memorize that pokoknya tipe 1 ya verb 1, tipe 2 ya pasti pakai verb 2, tipe 3 ya pasti pakai had plus verb 3. And then the result here we use will plus verb 1 and then would plus verb 1 and then would have plus verb 3. Cek ya. Verb 1, tipe 1, verb 1, tipe 2, verb 2, and then here we use would but we still use verb 1, and then tipe 3 had plus verb 3, tipe 3 verb 3, and then verb 3. Ini yang perlu diingat-ingat. Ini adalah ini sangat membantu kalian, memudahkan kalian untuk ketika nanti kalian menemukan soal conditional sentence. Oke, langsung ke contoh kalimatnya dulu ya. Contoh kalimat misalnya ada soal seperti ini. If I study, I will pass the exam. Nah, biasanya ada tipe soal conditional sentence, the type of the conditional sentence itu soalnya kayak gini ya. Jadi kalian harus mengisi titik-titik ini, harus pakai verb berapa, yang benar bagaimana. Nah, caranya yang pertama, ingat, yang pertama cara mengerjakannya, pilih dulu kalimat mana yang masih full. Nah, yang masih full adalah result clause. Nah, ini kan result clause ya, seperti yang sudah saya sampaikan, result clause. Berarti yang pertama, ini kata kuncinya, keywordnya adalah result clause. Kalimat yang full ini, it will help you. Jadi ini akan membantu kamu to solve this problem. Oke, yuk kita lanjut lagi. Setelah ketemu yang pertama, mana yang lengkap kita sudah nemukan. Kemudian kita cek tipe berapa ini ya. Yang kedua, kita cek tipenya. Ya, which one? What type is it? Cek. Ini ada will and then ada pass. Verb 1. Cek. Tipe 1, tipe 2, apa tipe 3? Cek. Oh yes, this one ya, sama ya, will verb 1, will pass. Oke, so ini adalah tipe 2. Oke, kemudian kalau sudah tahu ini tipe berapa, kita langsung menuju ke kalimat yang ditanyakan. Kalimat yang ditanyakan tadi kan ini ya, berarti tipe 1. Ini soalnya, ini yang ditanyakan. Kalau ini will plus verb 1, berarti yang sini adalah verb 1. Oke, verb 1 dari study adalah study. Nah ya, jadi mudah bagaimana untuk mengerjakan soal conditional sentence seperti ini, mudah dengan cara memtias. Oke, kalau kemarin catatan-catatan secara umum. Saya kasih contoh sekali lagi. Ini contoh yang pertama, contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, for example, if I found her dress, I sent blah 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 her an invitation. Oke, sampai sini. Nah, this is the example of conditional sentence ya, yang kedua. Coba kita selesaikan dengan cara sama seperti tadi. Ya, caranya gimana tadi? Yang pertama, ini cara ya. Cara trik. Nah, trik untuk memudahkan kalian mengerjakan. Yang pertama, the first is find which one is the keyword. The keyword is the full sentence. Jadi, mana yang kalimatnya full? If clause, apa result clause? Di sini, coba lihat, ini ada dua ya. Ya, mana yang bisa buat bisa membantu kalian?
Ya, yang full adalah yang if clause. Ingat yang namanya if clause itu yang ada if-nya ya. Kalau tadi contoh pertama yang full yang bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal ini adalah yang result clause. Kalau contoh yang kedua yang bisa membantu kalian untuk menyelesaikan soal ini adalah yang if clause. Nah, sudah ketemu ya. Yang ini adalah if clause. If clause ya, keywordnya. Kemudian cara kedua sama seperti tadi caranya ya. Setelah kita ketemu keywordnya adalah if clause, kita lihat, kita samakan dengan bagian yang sudah saya lihat. If I found her dress. Nah, di sini found. Found itu verb berapa? Dia adalah verb 2 ya. Kalau dia verb 2, coba kita cari, cek di bagian tadi ya. Berarti dia adalah tipe 2. Verb 2 berarti dia tipenya tipe 2. Oke, sudah ketemu. Berarti yang kedua adalah soal yang ini. Ini sudah ada verb 2. Berarti titik-titiknya ini isinya yang mana? Berarti tentu saja yang ini. Jadi tinggal mengisi would, send, verb 1. Nah, begitu ya. Caranya sangat mudah sekali. Coba nanti kalian semua praktis ya. Praktis. I will give you some question or some conditional sentence for you, and then after that please practice how to solve the question like this ya, seperti ini, seperti yang Mem Tias contohkan ya. Nah, jika kalian ada pertanyaan mungkin nanti bisa japri Mem Tias, nanti Mem Tias akan jelaskan. Tapi kalian harus benar-benar memahami apa yang sudah saya sampaikan. Ini cara paling mudah mengerjakan conditional sentence yang mana kalau kita nggak menggunakan ini pasti banyak tidak pahamnya gitu ya. I think that's all for our explanation, my explanation today. So see you next video. Okay,